Hai anak-anak di rumah, apa kabar kalian semua? Semoga Miss temui dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sebelumnya berdoa dulu sesuai kepercayaan kalian masing-masing ya. Mari berdoa. Baik, berdoa selesai. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Miss akan menjelaskan atau memberitahu kalian apa tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Siswa mampu mengetahui perilaku dan sifat remaja saat pubertas. Siswa mampu menggali informasi teks non-fiksi serta mampu menuliskan gagasan dan kalimat utama teks non-fiksi. Siswa mampu mengetahui hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, siswa mampu mengetahui properti yang digunakan pada tari tunggal. Baik anak-anak yang Miss kasihi dan Miss cintai ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Nah, kalian sudah termasuk sekarang mulai masa remaja, ya, masa pubertas, ya, dimana masa remaja itu adalah masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah, ya, artinya emosi kalian itu tidaklah stabil, ya, jadi emosinya berubah-ubah. merupakan hal wajar ya, namun harus disikapi dengan bijak. Nah, kalau kalian mempunyai masalah ya, tenangkan diri kalian, kemudian ceritakan semua masalahmu kepada orang tua kalian ya. Jadi tidak ada rasa tertutup, harus terbuka pada orang tua ya. Kemudian memilih teman yang baik dan saling mendukung dalam hal positif. Jangan mendukung hal yang negatif ya. Sama-sama mendukung kalian, motivasi diri kalian dan teman kalian supaya apa yang kalian cita-citakan itu berhasil ya. Baik, kita kembali lagi menggali informasi dari teks non-fiksi. Informasi dari teks non-fiksi adalah informasi yang berdasarkan data atau kejadian yang sebenarnya. Ya, ini sudah Miss kasih tahu pembelajaran ini juga sebelumnya dalam video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, kalian bisa buka-buka buku Moodle kalian lagi apabila kalian mau mempelajari lagi ya. Nah, informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Ya, gagasan utama itu merupakan pokok pikiran sebuah teks. Jadi dalam sebuah teks itu pasti kalian menemukan nanti yang namanya gagasan utama. Ya, setiap paragraf itu memiliki kalimat utama di dalamnya. Jadi kalimat utama itu ada di dalam kalimat utama setiap paragraf ya. Baik, kita lanjut kembali pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan ya bahwa setiap warga negara itu memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, berhak untuk memilih dan juga dipilih tanpa adanya paksaan dari siapapun ya, dari pihak lain. Nah, mengapa kita harus melaksanakan hak? Ya, kenapa sih kita harus melaksanakan hak? Ya. Nah, untuk mencapai tujuan nasional, hak dan kewajiban warga negara itu haruslah dilakukan secara seimbang. Jadi antara hak dan kewajiban itu dijalankan dengan seimbang, ya. Nah, biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak ya. Selesaikan dulu kewajiban kalian, baru kalian bisa menuntut hak kalian ya. Nah, tercapainya kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara ya. Makanya
hak dan kewajiban itu kalian harus seimbang agar tercapainya kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Baik, Miss lanjut lagi. Properti yang digunakan pada tari tunggal. Nah, apa sih itu properti? Nah, properti itu adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah tarian untuk memperindah gerak tari, sehingga kita bisa indah untuk melihatnya, senang melihatnya, ya. Nah, contoh dari properti, misalnya keris itu bisa digunakan properti pada tarian Jawa khususnya. Kemudian ada busur dan panah. Ada juga tombak digunakan pada tarian Papua biasanya, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan kipas, payung, ya, sapu tangan, ya, digunakan ini properti ini digunakan pada tarian kreasi baru biasanya, ya. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran 5 dan 6 ini, ya, kalian bisa kembali buka buku modul kalian, baca buku modul kalian, ya. Sehingga kalian bisa memahami lagi apa yang Miss jelaskan pada video pembelajaran hari ini, ya. Baik anak-anak, terima kasih ya, untuk perhatian dan kalian sudah menyimak dan menonton videonya Miss. Ya, kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak.